Tapi kembali lagi kenapa Anies? Karena kan sebenarnya gambling juga sebenarnya, belum tentu dia bisa. Iya. Jadi lalu jawabannya adalah kita tidak cukup diberikan kemewahan, ya kan? Kemewahan untuk pick somebody, ya kan, untuk menjadi calon presiden gara-gara presidensial threshold. Ya kan? Presidensial itu membuat calon ini pucu-pucu. Sampailah kemudian ada Anies Caimin, ya kan? Anies AHY-nya ngambek dan lain sebagainya. Coba kalau semua partai bisa nyalon kan? Nggak pusing dia. Tapi karena ini 20% dan yang 20% itu cuma PDIP, hanya PDIP yang tidak perlu berkoalisi, yang lainnya perlu cari partner, ya. Maka kita tidak punya pilihan kecuali 3 cosok ini, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Dan dari 270 juta rakyat Indonesia, itu yang menentukan calon presiden itu cuma 3 orang saja. Itu ironi dari demokrasi kita. 1 Megawati Soekarno Putri yang menentukan Ganjar Pranowo. 2 Prabowo Subianto yang menentukan dirinya sendiri. 3 Surya Paloh yang menentukan Anies Baswedan. Nah, tinggal nanti cawe-cawenya kekuasaan tinggal kan untuk memenangkan dan mengalahkan sosok yang barangkali diinginkan atau tidak diinginkan. Karena itu, karena saya menganggap ini pemerintahan gagal, maka tentu saya harus mendukung spektrum yang paling jauh dari kekuasaan. Bukan berarti saya tidak di-approach oleh tim lain. Ada yang approach saya kan. Lebih makmur. Oke. So it's not about business ya? Oh iya. Bahkan we spend money untuk iya. Maksudnya misalnya kalau kita ikut kegiatan, kita biaya sendiri kegiatan itu. Tapi kalau melihat, mohon maaf ya, kita agak pindah sedikit. Kalau kita bicara mengenai kemungkinan menangnya, kayaknya Pak Anies kayaknya jelek sekali elektabilitasnya. Apalagi setelah dengan Caimin. Enggak, itu ada 2 hal ya. Ada 2 hal yang ingin saya katakan. Saya percaya dengan survei. Tapi sekarang saya nggak bisa percaya dengan survei. Kenapa? Dan coba tingkat kepercayaan orang pada survei itu rendah banget sekarang ini. Coba tanya misalnya, Anda percaya nggak survei? Kenapa? Indonesia ini jorok dalam manajemen mengatur survei ini. Kenapa? Karena yang namanya pollster itu sekaligus campaign manager. Gimana kepentingan ya? Jadi konflik of interest dia di situ. Sebagai pollster dia harus memotret realitas yang sesungguhnya. Tapi sebagai campaign manager dia punya kepentingan untuk memenangkan calonnya. Sekarang bayangkan kalau di satu tangan, maka survei itu tidak dijadikan alat untuk memotret realitas, tapi untuk kampanye. Anda bisa bayangkan kalau seandainya orang dibayar ratusan miliar, ya puluhan sampai ratusan miliar untuk mengadakan series survei, dan kira-kira yang meng-hire Anda hanya mendapatkan nilai-nilai jelek, nggak mungkin kan rasanya, ya kan? Makanya realitasnya adalah ketika misalnya Presiden Jokowi dipersepsi mendekat kepada Pak Prabowo misalnya, survei Pak Prabowo langsung bagus nomor 1. Padahal dulu yang menang selalu Ganjar. Tapi kalau bicara cawe-cawe kan bisa aja sebenarnya Pak Jokowi juga cawe-cawe. Tapi saya belum selesaikan ini. Oh belum selesai, silakan. Sehingga saya menganggap kita tidak boleh menjadikan survei hanya satu-satunya indikator. Apalagi survei kita unpredictabilitasnya tinggi sekali. Dan ambil juga dong yang lain. Misalnya big data, Google Trend, ya kan? Kemudian juga polling yang dilakukan lembaga-lembaga independen. Saya kalau mengadakan polling yang menang pasti Anies. Dan yang yang memilih 100.000 orang. Pertanyaannya adalah nanti Anda akan bilang, oh kan Anda kan nggak ilmiah dan lain sebagainya. Anda bisa jamin pollster itu ilmiah dengan 1.200 respondennya. Dia mengatakan ilmiah. Saya ingat Syahganda Nainggolan, pollster di Amerika Serikat, ya lembaga polling di Amerika Serikat, itu memiliki beberapa ahli statistik yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ahli statistiknya 1 ya, S1 aja tamatan biasanya. Pokoknya yang penting bisa bikin statistik, sisanya pengamat politik. Kan begitu. Betul. Pertanyaannya adalah, ini Anda pengamat politik atau sebenarnya ahli statistik? Karena dengan gampangnya mereka akan menjudge. Menjudge-nya kan ini ada berita nih.
misalnya elektabilitas Ganjar menurun karena ada pernyataan yang menolak tim Israel, kan begitu. Lalu ini ada hasil, dia tinggal sesuaikan aja kan. Kalau hasilnya jelek, ada pengaruhnya. Kalau hasilnya bagus, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau karena itu menurut saya masuk akal. Menurut saya daripada kita pusing dengan survei, lebih baik kita meyakini apa yang kita yakini sebagai jalan yang baik secara subjektif. Saya mengatakan begini, kalau kita memilih yang baik, kita nggak pernah menyesal. Karena menang dan kalah itu yang Maha Kuasa yang akan menentukan. Tapi kita sudah benar keberpihakan kita. Jadi kita berpihak itu bukan karena dibayar, ya kan? Bukan karena diiming-imingi, tapi karena bergerak dengan hati nurani. Bahkan untuk bergerak itu kadang-kadang kita keluar uang sendiri. Misalnya kita membiayai, bayangkan misalnya saya diundang untuk bicara misalnya di kegiatan tim Anies. Tapi nggak ada tiket pesawatnya, saya beli sendiri tiket pesawatnya. Kan itu kan konyol. Tim lain barangkali, wah selain dikasih tiket pesawat, jangan-jangan ikut private jet juga kan, bisa dikasih honor yang gede. Misalnya ada mahasiswa misalnya, wah ini tapi ini kan harus dikonfirmasi. Tapi saya tidak sebutkan timnya. Wah awal-awalnya mau ikut tim pemenangan A dengan idealismenya. Ujung-ujungnya pindah ke B. Kenapa? Konon dibayar 30 juta per bulan sebagai tim pemenangan misalnya. Siapa yang gak mau? Nah karena itu no regret kalau kita membela sesuatu yang kita anggap benar. Jadi kalaupun misalnya dikatakan wah nanti bakal kalah dan sebagainya, pertanyaannya kan gak ada jaminan Anies juga bisa begitu. Iya gak ada jaminan. Tapi kan kita harus memilih, itu persoalannya. Kan pilihannya adalah dua hal. Anda mau memilih atau enggak. Nah saya memilih. Karena saya memilih, maka saya bandingkan ketiga ini. 3 orang ini. Saya bandingkan kan. Coba you name it. Misalnya, saya agak nakal misalnya. Misalnya kita kirim 3 orang ini ke luar negeri. Kira-kira yang akan disambut siapa? Iya kan? Satu, oke, bagus. Punya pengalaman luar negeri yang bagus. Tapi track record tidak bagus di luar negeri. Ya kan? Menyangkut misalnya kejadian-kejadian masa lalu. Saya tidak mau spesifik ya. Yang satu bahasa asing pun nggak pernah saya dengar. Betul. Nah pertanyaannya adalah kita ini butuh etalase juga dong. Pemimpin kita itu juga dihormati. Saya ingat Adi Masardi. Waktu dia jadi jubir Gus Dur itu. Sedih dia melihat presidennya katanya. Begitu turun dari waktu kunjungan ke luar negeri. Begitu turun ke pesawat. Dipapa, dituntun karena buta. Ini mohon maaf ya. Kemudian istrinya pun pakai kursi roda. Dia bilang kok bisa ya negara kita sebesar ini presidennya begini. Tapi begitu Gus Dur menjadi pembicara di forum internasional, disitulah kebanggaan dia tinggi sekali. Kenapa? Karena pemimpin kita pemimpin yang berkualitas, yang punya kemampuan bernarasi. Nah sekarang orang mendikotomikan antara narasi dan eksekusi loh. Kalau jadi pemimpin Anda harus paripurna. Bukan berretorika ya? Narasi. Oh baik. Jadi, tapi pertanyaannya apa yang salah dengan retorika? Retorika itu ilmu untuk berdebat kan? Baik. Iya. Jadi hanya orang-orang yang punya kemampuan narasi bisa berretorika kan? Jadi dia punya narasi, tapi dia juga punya kemampuan eksekusi. Kan tak mungkin kita belah. Karena kalau levelnya itu adalah pemimpin nasional. Bayangkan, dia harus punya narasi untuk menggerakkan energi bangsa. Gak mungkin dia kan sekelas manajer perusahaan misalnya yang bisa mendatangi satu demi satu karyawan, kan gak bisa lagi. Kepemimpinan seperti itu kan gak masuk akal, ya kan? Misalnya kita mendatangi wilayah yang begitu luas, karena itu gunakanlah teknologi kan untuk menyampaikan ide dan gagasan sehingga bisa menyentuh sebagian besar orang. Itu narasi kan? Baik. Nah, eksekusi itu kita bicara manajemen, ya, bagaimana mendaya fungsikan kementerian, pembantu-pembantu, bagaimana membuat pola hubungan pusat dan daerah, bagaimana menjadikan bupati, wali kota, gubernur ujung tombak pembangunan dan lain sebagainya, sehingga pembangunan itu integrated, walaupun Anda berbeda partai misalnya, tapi Anda insisten tetap Indonesia kan begitu. Kalau sekarang kan enggak, bupati, wali kota seolah-olah punya
agenda sendiri yang berbeda dengan agenda pusat. Apalagi kalau musim pemilu. Nah gitu. Itu sedikit penjelasan. Boleh tanya lagi boleh. Sambil saya ngopi. Ya Pak. Silakan. Ya, Oke. Berarti tadi nangkap sedikit nih, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi nangkap sedikit dari omongannya Bang Refli bahwa kalau kita bicara kualitas berarti yang satu ada dua yang berkualitas nih kalau di luar negeri ya, yang satu enggak gitu ya. Berarti mengakui bahwa yang satu memang berkualitas, hanya saja masalahnya masa lalu gitu. Iya. Oke, baik. Karena itu kalau kita menjadi smart voter ya, smart voter itu memilih bukan dengan fanatisme, memilih dengan perbandingan. Saya kasih contoh misalnya, kalau Rizal Ramli yang jadi calon, belum tentu saya pilih Anies. Karena saya lihat dia canggih dan dibutuhkan. Dia tegas, dia punya kepemihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Dia ekonom dan dia punya lobby internasional yang kuat juga. Tapi orang seperti itu nggak akan muncul di permukaan, apalagi dengan sistem presidensial threshold. Karena belum apa-apa udah mau ngantem oligarki. Kalau Anda mau mengantam oligarki, udah nama Anda nggak akan timbul. Beberapa ini iseng aja sih sebenarnya, bukan gosip ya. Tapi beberapa tahun lalu Bosman malah sempat ya pengen jadi, Mardigo tuh sempat pengen jadi presiden ya. Pernah dengar? Oh enggak. Dia lebih pada menjual ide sebenarnya. Oh, oke. Kalau serius sih enggak. Oh enggak. Itu yang serius itu kan Rizal Ramli, Gatot Nurmantio kan. Kemudian beberapa yang calon-calon yang ada sekarang ini kan itu kan orang serius semua kan, Puan Maharani. Tapi jelas akhirnya kan kita terbentur dua hal kan. Pertama kapasitas, kualitas, yang kedua kendaraan. Pasti kendaraan, wadah ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda nggak punya kendaraan politik dan Anda bukan part of the political party membership, tapi Anda nominated by the party, berarti Anda orang hebat dong. Yes, that's true. Iya kan? Kalau Prabowo mencalonkan diri, biasa aja. Orang dia punya partai. Dia declare, ya kan? Iya kan? Dia declare. Tapi punya partai juga hebat loh Bang Refli. Nah, maksudnya in case di dalam nominasi presiden ini, ya, punya partai hebat. Tapi why Surya Paloh nggak mau mencalonkan diri kalau begitu? Mungkin nggak pengen. Bukan nggak pengen, nggak pede. Gitu. Dia tahu dia bukan orang yang punya elektabilitas tinggi kan begitu. Berarti pas problemnya di Pak Surya Paloh sendiri berarti? Bukan, yang ingin saya katakan dia orang tahu diri. Oke. Ya kan? Karena dia kan pernah mencoba untuk menjadi calon presiden dari Golkar waktu konvensi 2004 kan? Gagal kan? Yang juaranya kan Wiranto pada waktu itu. Artinya ada keinginan itu. Tapi dia akhirnya sadar bahwa dia bukan sosok yang secara sosiologis diinginkan masyarakat Indonesia. Ya kan? Nah, lalu kalau Prabowo kan dia menentukan dirinya sendiri, nggak ada mekanisme internal kan? Baik. Kalau Ganjar ya ditentukan oleh Megawati. Iya. Nah, Anies paling tidak dia to some extent dia punya level untuk bernegosiasi. Ya kan? Dia kan tidak membayar, dia nggak ada duit untuk membayar kan? Tapi kenapa seorang Surya Paloh mau menominasikannya sebagai calon presiden? Karena itu berarti ada something kan, sesuatu. Ya sama seperti misalnya Anda ngundang saya jadi narasumber, kan nggak mungkin karena waduh sudah saya mau undang Refli, kenapa nggak ada alasan? Kan enggak, kan Anda pasti melihat alasan tertentu kan? Pasti. Gitu. Dan saya bukan pemilik Geolife ini yang bisa menentukan, narasumbernya saya ya. Kan begitu. Saya bukan independen, saya dependen kan di sini. Jadi kalau Anda nggak mau ngundang, ya saya nggak bisa datang. Kira-kira begitu. Gitu. Oke. Kita ke Anies lagi nih. Oke. Kalau misalnya kita bicara cawe-cawe nih Bang Refli ya gitu. Kita cukup tahu lah sebenarnya Pak Surya Paloh juga deket kok dengan yang lain-lain gitu ya. Dengan Pak Jokowi juga deket gitu dengan yang lain-lain. Terus kita melihat kenyataan, saya mungkin kita punya kacamata yang pastinya beda-beda ya. Tapi banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya Caimin ini sebenarnya tidak begitu membantu Pak Anies gitu dalam meningkatkan suara dan lain-lain. Apakah tidak ada pemikiran bahwa sebenarnya Pak Surya Paloh juga sebenarnya di dalam benaknya, jauh di lubuk hatinya sebenarnya nggak pengen Anies menang gitu, dan dengan cara itu kita pasangkan saja dengan Pak Caimin. Bisa jadi, ya kan?
Artinya kan kemungkinan itu bukan tidak ada, tapi rasanya aneh. Gak mungkin gitu. Iya, anehnya adalah kalau begitu kenapa dia mencalonkan Anies pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 kemarin. Kan aneh. Dia ngambil resiko dan resikonya sudah dia dapatkan kan. Satu menteri keplanting kan. Menteri lain hampir juga Yassin Limpo. Jadi bisa jadi ada skenario di tengah jalan ada negosiasi. Mungkin. Karena itu saya kan tidak boleh juga mengatakan tidak kan. Tapi saya ketika melihat Anies Caimin saya lebih optimis dibandingkan Anies AHY. Kalau misalnya Anies AHY. Kenapa? Why? Nah, itu menarik, ya kan? Ketika diumumkan Anies Caimin, saya juga orang mengatakan, wah. Karena saya pun bikin polling nggak pernah saya pasangkan Anies Caimin itu. Karena saya menganggap Caimin kartu mati. Kardus durian dan lain sebagainya isunya dan ya kita frankly speaking kan. Tapi ini mungkin God hand. Ya walaupun Rocky tidak suka bilang God hand. Semua pesan dari langit apa-apa. Tapi maksudnya gini. Ya kan. God hand-nya begini. Saya ingin ambil satu perspektif ya. Problem di Indonesia ini salah satu problem Islam. Islam itu kekuatan di Indonesia. Tetapi selalu ingin dipecah belah. Saya juga heran. Padahal memecah belah kekuatan Islam itu hanya menghasilkan Indonesia yang lemah. Udah pasti itu, one thing for sure, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada kelompok, ada orang mau memecah kekuatan Islam, maka hasilnya adalah Indonesia yang lemah. Kenapa? Karena dipecahnya ada dua kelompok besar yang kita katakan Islam tradisional, atau kadang-kadang orang mengatakan Islam kiri, atau mengatakan Islam kebangsaan, dengan Islam yang kanan, Islam modernis, kan moderat begitu. Ya. Sehingga bukan moderat, modernis. Yang moderat tuh bahkan yang kiri dianggap moderat tuh. Nah, ini kadrun, ya kan? Ini khilafah, yang kanan ini. Kalau ini bukan, ini Nusantara. Padahal sama-sama membaca sholawat asjil. Kenapa ini dipersepsi seperti mau bikin khilafah negara, sementara ini enggak. Padahal ini ritual Islamnya lebih kental yang kiri ini, ya kan? Nah, dan Anies terjebak pada pola itu. Orang melihat Anies itu dengan framing begitu, khilafah, Wahabi, kanan, ekstrim, radikal, dan lain sebagainya. Kan itu yang narasi yang mau dimainkan. Sehingga secara bawah alam sadar, Anies nggak mau menampilkan itu. Sama seperti Amin Rais tidak mau menampilkan keislamannya karena takut dikatakan radikal pada tahun awal reformasi. Anies juga begitu. Jangan heran kalau ada non-muslim misalnya. Kita bicara dewasa ya. Yang mendukung Anies pasti dijadikannya etalase. Misalnya ada pendeta Supit ya kan. Kemudian ada mantan wakil menteri itu. Kenapa? Dia ingin membuktikan bahwa dia itu nggak benar orang mengatakan dia intoleran, dan dia selalu mengatakan kan 5 tahun nggak ada kerusuhan yang berbau agama, tidak ada perlakuan pembedaan itu kan yang dibawakan cuma pilkada DKI aja, ya kan, yang ayat dan mayat itu. Nah, ketika Anies berpasangan dengan AHY, framing itu nggak hilang karena ketika ada kelompok Islam kanan eksis, yang disuruh ngantemin siapa? Kelompok Islam kiri. Yang mempersekusi itu kan, misalnya gini, UAS tuh. Yang mempersekusi kan siapa? Kan orang Islam juga. Dan bahkan menggunakan simbol Islam juga. Cuman yang membedakannya adalah ini Islam yang lebih nasionalis, yang lebih Nusantara kan begitu. Ini Islamnya kadrun, Islamnya Arab dan lain sebagainya kan begitu. Nah, sehingga terjebak pada perpecahan bangsa. Bahaya Indonesia kalau begitu terus. Dan sementara kelompok di luar dua ini ngadu-ngadu terus. Ya kan? Sengaja diadu biar nggak kuat. Padahal kalau Islam Indonesia pecah, Indonesianya yang hancur. Nggak mungkin. Islam itu di Indonesia itu kekuatan inti. 85% nggak mungkin Anda abaikan kan. Nah, ketika Anies kemudian berhadapan atau berpasangan dengan Caimin, dia lebih fleksibel untuk menampilkan persatuan antara Islam modernis dan Islam
kiri itu. Sehingga sekarang Anies dengan santainya ngikutin ritual-ritual PKB. Saya nggak mengatakan organisasi itu kan, nggak bilang jangan kaitkan dengan itu, dengan ritual-ritual PKB yang intinya adalah masa dari organisasi itu kan. Sehingga dia lebih fleksibel dan tidak ada orang ngatain ketika ada sholawat asjil itu dia mengatakan ini kadrun dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai cair. Begitu nanti itu cair semua, maka kita akan beradu gagasan. Tidak ada lagi labeling, ya kan? Jadi beradu gagasan. Harapannya seperti itu. Ya, karena kalau seandainya itu sudah cair semua, maka orang tidak ada cara lain untuk memframing orang kan, negatif. Sehingga Anda harus beradu gagasan, beradu ilmu. Nah disitulah nanti akan Anda lihat apakah Anda unggul atau tidak. Tapi selama framing itu dimainkan, maka kita tidak akan pernah bicara substansi. Orang tidak melihat Anies itu sebagai seorang lulusan Amerika Serikat, bayangkan. Dia kan lucu kan, di satu sisi dia dikatakan kadrun, dikatakan Wahabi, tapi di sisi lain antek Amerika. Itu sesuatu yang diametral banget gitu. Kan gimana caranya? At the same time Anda dibilang Wahabi, khilafah, kadrun, tapi di sisi lain Anda antek Amerika. Kan aneh. Nah, padahal kalau kita lihat latar belakangnya, jauh lebih modern dia latar belakangnya dibandingkan dua kandidat lainnya. Anies SD, SMP, SMA sampai kuliah di Yogyakarta. Yogyakarta itu kota yang melting pot. Justru itu representasi dari Republik Indonesia. Yang namanya UGM itu dari Sabang sampai Merauke ada. Plural sekali. Plural sekali. Yang non Muslim juga banyak di sana. Gitu. Begitu dia kuliah selesai, dia menyelesaikan S2 dan S3-nya di Amerika Serikat. Waktu dia SMA, dia dikirim pertukaran pelajar dan tinggal di keluarga non-Muslim. Jadi maksud saya, soal pluralisme itu sudah hatam bagi seorang Anies dalam perspektif pergaulan dunia. Oh, Ganjar nggak ada pengalaman pergaulan dunia seperti itu. Dia melihat pluralisme itu hanya dalam kacamata nasionalisme Bung Karno aja barangkali, ya kan? Tapi bukan pergaulan mondial. Anies mengalami pergaulan itu. To some extent Prabowo juga. Karena setelah dia era reformasi kan dia pergi ke luar negeri, bisnis dan lain sebagainya. Kemudian dia Jordania ya. Kan aneh juga kok di Jordania negara Islam. Dia mengalami itu juga pergaulan dunia. Tapi dia tetap ada label-label yang membuat dia barangkali tidak sefleksibel Anies. Anies di mata dunia nggak ada cacat. Masa? Oh iya. Yang belum diketahui mungkin? Enggak, cacat dunia internasional kan harus menjadi catatan. Catatan itu misalnya HAM, paling cacat itu pelanggaran hak asasi manusia dunia internasional biasanya. Jadi catatan itu ada di Prabowo kan, walaupun belum pernah bisa dibuktikan itu soal lain karena nggak ada proses pembuktiannya. Kemudian Ganjar nggak punya cacat, tapi Ganjar nggak dikenal, not recognized, itu masalahnya. Kan Anda kalau misalnya Anda nggak punya cacat tapi Anda nggak dikenal ya sama buruknya kan. Tapi banyak juga pemimpin dunia yang punya kecatatan hukum dan akhirnya dipercaya untuk memimpin negara. Filipina? Siapa? Yang terakhir baru dipilih? Cacatnya di mana? Bapaknya yang cacat. Bapaknya ya, keluarganya. Iya, anaknya Marcos. Lalu apa bedanya Prabowo dengan menantunya Pak Harto? Nanti orang mengatakan begitu. Iya, Enggak, dia nggak ada masalah. Bapaknya iya, anaknya Marcos ya. Gitu. Dan yakin itu tidak ada pengaruhnya ke anaknya gitu? Enggak, kita kan sesuatu itu kan kita tidak bisa melihatnya dari keturunan, tapi maksudnya apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan sebagai track record dia, kan bisa put everything on the table kan, apa yang sudah dilakukan mereka itu. Kalau misalnya standarnya adalah internasional, berarti kan ini one of standard. Iya, kan saya kan cuma ambil satu contoh. Baik. Contoh lain kan banyak lah. Baik, tapi kan kita bicara kebutuhan Indonesia ya, gitu, di masa depan gitu. Apa yang Pak Anies bisa berikan? Karena kalau kita melihat track record dia juga di Jakarta nggak se-amazing itu gitu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa diberikan Pak Prabowo dan apa yang diberikan Pak Ganjar? Track record apa yang mereka sudah ciptakan? Berarti ini
mungkin nggak bahwa kita tuh kayaknya di 2024 ini kita bukan memilih yang terbaik, tapi kita memilih yang paling mending. Saya kan sudah mention dari awal kan. Iya. Oke. Saya kan mengatakan kalau misalnya yang mencalonkan diri itu, jadi kan saya memilih itu kan karena membandingkan. Kadang-kadang orang tuh lucu. Misalnya gini ya, saya ingat tuh Rocky Gerung bilang, apa hak Ganjar untuk menjadi calon presiden? Kan kita bingung. Apa? Dilihat dari prestasinya 2 periode loh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu masih salah satu provinsi yang paling miskin. Betul. Lalu upahnya paling rendah. Kemiskinan termasuk yang paling banyak. Lalu apa yang bisa nanti orang akan mengatakan, ya kasih kesempatan dong loh. Kok begitu jawabannya ya kan? Lalu Pak Prabowo, apa achievement Pak Prabowo sehingga dia pantas untuk dijadikan pemimpin? Misalnya sebagai Menhan, apa achievement dia? Saya bingung. Kita kan nggak pernah dites pertahanan kita sesungguhnya. Apakah benar dia memperbaiki pertahanan kita dan lain sebagainya? Tapi yang jelas food estate kan gagal kan? Ya. Kan begitu. Nah, karena itu kita bicara tuh apple to apple. Jangan misalnya membandingkan Anies dengan gambaran yang yang kita buat sendiri. Kan harus ini kan. Oke. Anies waktu jadi DKI apa yang dia lakukan? Kemiskinan seperti apa? Peningkatan upah buruh seperti kan itu kan pakai data statistik semua. Cuman data statistik itu nggak bisa kita letakkan di Prabowo karena nggak jelas apa yang sudah dia lakukan. Tapi dia termasuk menteri yang dianggap paling berhasil misalnya. What? Itu hitungan berhasilnya saya khawatir ada menteri-menteri yang punya persepsi baik di masyarakat. Itu kan biasanya karena dia populer, dia dikenal masyarakat. Banyak menteri yang kita nggak kenal. Dia barangkali dia bagus, tapi barangkali juga nggak bagus. Populer gitu ya. Kurang populer. Tapi kan Prabowo nggak mungkin tidak populer. Orang dia 3 kali menjadi calon presiden kan, gitu. Ada di surat suara di seluruh Indonesia 3 kali. Nggak mungkin dia nggak ini. Jadi kalau misalnya di Sigi, ya orang cari yang dikenal dulu lah. Anda gimana memberikan penilaian terhadap orang yang nggak kenal? Misalnya gini, saya nggak kenal tuh yang namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan, siapa namanya? Ya saya juga gak kenal. Anda juga nggak kenal. Betul. Tetap bukan berarti dia tidak baik, belum tentu. Tapi kalau Anda tidak dikenal, begitu di Sigi nggak akan dipilih orang. Karena perempuan itu selalu Bu Sri Mulyani dan Bu Retno ya selalu. Dua perempuan itu. 2 itu aja, ya kan? Ya, jadi kalau Anda nggak dikenal, ya Anda nggak mungkin dianggap baik gitu masalahnya.